Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara, kita akan menyelesaikan hal tubuh kemuliaan, ya. Tubuh kemuliaan, saudara. Tubuh kemuliaan ini, saudara, menjadi kerinduan kita. Kalau orang tidak pernah sakit, orang tidak pernah melihat realitas kematian, barangkali, saudara, hal ini tidak dianggap sebagai satu kebutuhan. Mari kita renungkan betapa rentannya tubuh kita, yang Paulus katakan sebagai tubuh yang hina. Paulus mengatakan dalam satu tulisannya, Tuhan akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini dengan tubuh yang mulia. Selanjutnya, Kristus adalah yang sulung dari orang-orang yang sudah meninggal. Jika Kristus tidak taat sampai mati di kayu salib, maka tidak pernah ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan kalau tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, berarti manusia hidup tanpa pengharapan. Nah, terus terang ya, banyak orang tidak pernah berpikir ini. Sama sekali tidak pernah berpikir, saudaraku sekalian. Sebagaimana Kristus telah bangkit dari antara orang mati, maka kita juga akan dibangkitkan. Ya. Sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita juga dibangkitkan. Pasti kita akan dibangkitkan. Menyelami, menghayati kebenaran ini akan membuat kematian itu sesuatu yang menggairahkan. Nah, kalimat ini baru saya temukan hari-hari ini, saudara. Kematian harus menjadi sesuatu yang menggairahkan, sebab kematian itu transisi seseorang memasuki satu kehidupan, saudaraku, yang lebih baik. Memasuki transisi kehidupan yang lebih baik. Mungkin kalimat ini dianggap berlebihan, lebay. Tetapi coba renungkan ketika kita kehilangan seorang yang kita cintai. Coba renungkan ketika kita ada di ambang maut, di pembaringan terakhir. Betapa menakutkan suasana itu. Tetapi ketika kita telah memiliki pangkalan, foothold, karena diisi kebenaran, maka saudaraku, kematian menjadi sesuatu yang menggairahkan. Makanya harus cukup kebenaran yang kita miliki. Kita mampu, saudara, memasuki saat-saat yang sulit itu. Saudara tahu kalau ada anak yang dari kecil dimanja, dikolok, apapun yang diingini, diminta, diberi, saudara. Betapa rusaknya anak itu. Ketika usia 25 tahun, 30 tahun, pekerjaan apapun yang diberikan tidak pernah bisa dikerjakan dengan baik. Diajar bekerja, sudah sulit. Dia tidak punya pangkalan. Mungkinkah seorang yang tidak pernah sekolah, lalu masuk ke fakultas IT misalnya, kedokteran apalagi, nah punya pangkalan dia. Dia tidak mampu, saudara. Harus membangun pangkalan dari SD, SMP, SMA, saudara. Itu pun harus memadai. Kalau tidak akan mampu. Nah, ketika orang di ujung maut, bagaimana bisa senyum dan bisa berkata seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana bisa berkata begitu? Harus punya pangkalan. Sama seperti ketika seorang menghadapi maut. Mampukah dia menikmati sukacita di ujung kematiannya? Kalau dia memiliki pangkalan yang cukup, pemahaman yang cukup, saudaraku. Saudara mengerti maksud saya? Dan inilah saatnya. Ketika saudara datang ke suara kebenaran, datang ke Sunday Bible teaching, Anda membangun pangkalan. Dan saya tidak ingin saudara hanya mencari hal-hal yang sensasional. Anda hanya setia 1-2 minggu. Anda harus setia sampai Tuhan datang kembali. Anda harus setia sampai kita menutup mata. Ini tidak membuat saudara jadi miskin, rugi, lemah. Apa artinya kita duduk depan layar kaca 2, 3, 4 jam yang tidak membawa kita
kepada hadirat Allah. Tubuh kebangkitan tidaklah membuat seseorang berwajah lain. Maksud saya, tidak bentuk lain, pasti bentuk manusia juga. Nah, kalau Anda bertanya apakah hidung saya juga seperti hidung ini, itu yang saya nggak bisa jawab. Tapi yang jelas yang sumbing tidak mungkin sumbing di sana. Pak, mata saya besar sebelah. Gimana nanti di sana, Pak? Bagaimana yang buta? Pasti setiap orang punya tubuh yang sempurna, saudara. Bahkan panu pun mungkin nggak ada, mungkin. Kecuali yang bandel. Dalam kerajaan Tuhan nanti, yang tidak tertib juga pasti ada disiplin-disiplinnya. Tubuh kebangkitan tidaklah membuat seseorang berwajah lain, saudara. Lah bagaimana mekanismenya? Pasti nanti dikenal. Pasti dikenal. Ini Pak Pantas kan? Pantas. Pantas ada di sini. Pak Pantas ini. Sebab dia setia ikut Tuhan, saudara. Dia pantas ada di situ. Kalau saudara muncul nggak muncul, Anda nggak pantas. Walaupun nama Anda pantas, tapi nggak pantas. Tubuh kebangkitan tidak membuat seorang berwajah lain. Jadi kalau ada wajah-wajah saudara yang saudara pandang kurang beruntung, nanti Anda akan punya wajah yang sempurna. Tuhan pasti akan memberikan wajah yang sempurna menurut Tuhan kepada masing-masing. Bahkan nama baru. Saya tidak tahu nama saya di sana siapa. Yang jelas bukan Ariel. Apalagi yang namanya Jambrok. Ya. Nama itu penting, saudara. Maka orang tua sering kan kasih nama-nama yang bagus, ya. Batu bara. Orang Ambon bakar besi. Orang Arab nggak mau kalah, Abu Bakar. Orang Jawa yang bingung namanya Ponijam. Akhirnya diberi nama pemadam kebakaran. Oh, rupanya lebih hebat, saudaraku. Tapi yang paling hebat itu nama tahan sagala. Artinya bertahan dalam segala-galanya. Bersyukurlah yang punya nama Fam Sagala. Dan Bapak di surga kan pasti kasih nama yang terbaik buat saudara. Pasti punya nama baru. Jadi kita punya nama baru, artinya identitas baru loh. Nangkep? Nama itu bicara soal identitas. Ini orang gak pernah pikir. Identitas baru. Jadi hasil akhir dari kehidupanmu diberi tubuh kemuliaan. Itu identitas baru. Nah itu menjawab pertanyaan, Pak, istri atau suami kita di bumi, istri suami di sana enggak? Jawabannya di sini. Identitas yang baru. Nanti ini diangkat, saudaraku. Yang tinggal itu tinggal ini, roh. Roh ini punya kesadaran, saudara. Ini tubuh, ini jiwa akan diangkat. Atau begini, saudara, ya. Ini roh, ini tubuh, ini jiwa. Nah, apa yang masuk di mata, didengar di telinga, membangun sirkuit di sini. Dari membangun sirkuit di sini, lalu terbentuklah froneo-nya, suara, hati, nurani. Nah, waktu meninggal, ini diangkat, saudara. Dan jiwa yang berkaitan dengan tubuh juga akan musnah. Tapi pikiran roh ini, hasil dari apa yang diserap oleh jiwa lewat jendela mata dan telinga, ini merupakan harta abadi. Jadi jiwa nanti gimana, Pak? Jiwa berkaitan dengan fisik, pasti tidak ada. Kesadaran nanti akan ada di roh. Ini hasil abadi. Nah, ini akan mendapat tubuh kemuliaan, saudara. Dan itu prestasi abadi kita. Nah, ini ngomong begini saya tergoda lagi menjelaskan tubuh, jiwa, dan roh. Ternyata Tuhan Yesus dengan tubuh kebangkitan dapat dikenali seperti manusia biasa yang berdaging. Ternyata begitu, saudara. Jadi saudara harus paham. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus dapat berinteraksi dengan alam fisik ini. Dan menikmatinya. Oleh karenanya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, rabalah aku, rabalah tubuhku, ini aku, rabalah tubuhku. Hantu tidak berdaging, dia berkata begitu. Ya, kalau Casper ya, Casper itu loh, yang ya hantu-hantuan. Saya tuh satu kali pas lihat begitu, pas Casper dikasih makan, jeblok masuk ke situ. Jebret,
pas itu lagi, pas saya tangkap, pas saya lihat, wah, tubuh kebangkitan nggak begitu, saudara. Tuhan Yesus itu makan, saudara. Tapi jangan tanya gimana buang air besarnya. Bukan mau menghina Tuhan, tidak. Saya sangat menghormati Tuhan, saudaraku. Ya. Ini tubuhku, pegang. Hantu tidak berdaging. Kan Thomas berkata begini, pokoknya kalau tanganku belum masuk di tangannya, di lubang bekas paku dan bekas tombak di lambungnya, aku tidak akan percaya. Aku tidak akan percaya, katanya. Padahal saudara tahu, dulu orang nggak pakai celana kayak kita ini, mau lihat lambung kan tinggal begini, saudara. Zaman dulu ngeliat lambung dari bawah begini, saudara. Waduh, itu membuka aurat namanya. Porno maksud saya. Jadi Thomas itu kurang ajar, tapi sebenarnya tidak bermaksud mau kurang ajar. Saking tidak percayanya Tuhan Yesus bangkit. Lalu berkata, Tom, bukan Tom and Jerry ya. Tom, come on, look at me. Nah, Tuhanku, Allahku, cangkemmu, jaga mulutmu. Ini aku, ya Tuhanku, ya Allahku. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus dapat bersentuhan dengan alam fisik atau benda-benda yang juga dapat diraba oleh fisik. Jadi di surga nanti bukan alam roh. Saya sudah menjelaskan bahwa format awal itu akan diulang lagi. Karena tidak mungkin ada format yang lain. Satu kata yang penting, Allah yang tidak berubah. Hukumnya pasti tidak berubah. Amin. Nah, ini luar biasa, ya. Saudaraku sekalian, Yesus menikmati makanan. Itu di Lukas 24, Kisah Rasul pasal 1, Tuhan Yesus makan dan minum di hadapan murid-murid dan orang banyak. Dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus menikmati makanan hasil bumi ini. Berarti di sana juga ada hasil bumi. Tuhan berkata, aku tidak akan, nanti ada penjelasan di sini, tidak akan minum pokok anggur ini sampai di kerajaan Bapakku. Berarti di sana kita bertani lagi. Hanya orang-orang goblok dan sesat dan bodoh dan malas yang berpikir di surga tidak ada pekerjaan. Pekerjaan itu irama hidup yang menyenangkan. Katakan amin. Makanya kalau orang ya mistik itu loh, supaya diterima di pekerjaan, doakan supaya diterima. Supaya diterima Anda punya keahlian. You mesti kerja keras, bukan melecehkan kuasa Tuhan. Di situ kita belajar bertanggung jawab. Kalau orang nggak tahu kan dipikirnya begini, Pak Eras nggak percaya kuasa Tuhan. Percaya sekali, saudara. Justru kita mau mengajar saudara bertanggung jawab. Nah, tubuh kebangkitan Tuhan Yesus menyesuaikan diri dengan batasan-batasan kehidupan fisik alam ini. Tapi Tuhan bisa menembus tembok. Jelas dia Tuhan. Tapi kalau kita belum tentu. Jangan samakan kita dengan Tuhan Yesus loh. Wah, tubuh kebangkitan dia menembus tembok. Dulu saya pikir juga bisa. Tidak. Kita manusia, dia adalah Allah atau Tuhan. Amin. Dia tiba-tiba jebret muncul, bisa. Kalau kita jebret muncul, hantu. Ada batasan-batasan. Tapi Tuhan menyesuaikan diri dengan batasan-batasan tersebut, saudaraku. Tubuh kebangkitan tidak membutuhkan benda-benda rohani di alam roh. Benda-benda atau alam yang berbeda dengan alam kita. Saudara, ini yang saya harus tekankan terus. Saudara bisa mengaminkan enggak kalau alam ini sempurna sekali? Warna langit, warna lautan, metabolisme tubuh kita, siklus alam, sempurna enggak, saudara? Sangat sempurna. Sangat sempurna. Jangan berpikir nanti di alam lain ada yang lain yang lebih serba otomatis sempurna. Enggak. Tidak begitu. Kalau begitu hidup tidak ada dinamikanya. Betul? Tidak dinamik. Semua serba dilayani. Nggak ada kerjaan. Bangun tidur makan. Bangun tidur makan. Wah, dilayani. Itu tidak mungkin, saudara. Itu orang-orang malas yang tidak punya pikiran sehat.
Ketika kita harus bekerja, kita harus berkarya, kita menghasilkan satu karya, disitulah keindahan hidup. Amin. Tidur sore, tidur tidak larut malam, besok pagi segar, bekerja. Ada dinamika, ada tantangan-tantangan, ada kemampuan-kemampuan lebih, bisa menolong yang lemah. Itu dinamika hidup. Dan di kerajaan Tuhan nanti seperti itu. Wah, saya semakin yakin, dan itu membuat saya semakin tidak takut menghadapi kematian. Hidup yang kumiliki bukan hanya hari ini, tapi juga nanti di dunia yang akan datang. Next. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa ia tidak akan minum hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang. Ya, ternyata tubuh kebangkitan dapat menikmati makanan dan minuman. Markus 14:25, Lukas 22 ayat 18, saudaraku. Aku tidak akan minum hasil pokok anggur. Nah, di balik ini saya bertanya, kenapa Tuhan mesti bicara soal hasil pokok anggur? Tapi makan roti enggak? Minum air enggak? Anggur bicara soal pesta kesukaan. Seakan-akan Tuhan mau berkata begini, aku belum bisa bersuka cita sebelum rencana Bapak selesai genap. Katakan amin. Anda masih bersama saya? Aku belum bisa berpesta. Aku belum bisa bersuka cita bersama-sama dengan kamu sebelum seluruh rencana Allah digenapi. Itu hebat. Bahwa ia tidak akan minum hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang. Itu pesannya begitu. Jadi kalau Paulus berkata, aku mau sepenanggungan dengan Tuhan. Filipi 3 kita buka. Kenapa? Sebab Tuhan juga masih dalam beban, saudaraku. Saya tidak tahu apakah Anda bisa memahami yang saya katakan. Saya tidak tahu apakah saudara siap untuk menerima beban yang juga dimiliki Tuhan Yesus. Tetapi berbahagialah orang yang bisa sepenanggungan dengan Tuhan. Filipi pasal 3. Ayat yang ke-9 kita mulai, saudaraku sekalian. Filipi 3 ayat yang ke-9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Terus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Terus, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, haleluya. Baru pagi tadi saya mengatakan, saudara, satu kalimat yang saya juga mau katakan hari ini. Saya baru bisa menghayati perkataan Paulus ini setelah memasuki tahun ke-35, saudaraku. Saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya baru bisa memahami. Ternyata selama tahun-tahun yang panjang, saudara, saya belum bisa menghayati perkataan ini. Kenapa Paulus begitu giat bekerja? Kenapa dia begitu tekun, saudaraku? Karena dia ingin kebangkitan ini. Apapun dia korbankan. Jadi saya bisa mengerti kenapa dia rela tidak menikah, rela nggak punya apa-apa, saudaraku. Kenapa dia rela begitu? Karena ini kebangkitan. Karena kebangkitan ini. Coba ulangi ayat yang ke-10. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Coba kalimat berikut, saudara. Ayat yang ke-12. Ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi dia pergumulkan hal ini, saudara. Nah, sekarang banyak orang Kristen nggak pergumulan apa-apa.
Kan dia harus mencapai kesempurnaan supaya mendapatkan tubuh kebangkitan seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi berapa banyak kita yang sungguh-sungguh mau berjuang untuk itu? Dan kiranya pertemuan kita hari-hari ini membangkitkan gairah saudara, membangkitkan semangat saudara. Dan kita harus mengakui tidak banyak orang yang mau tekun datang ke seminar akhir zaman mau mendengar hal-hal yang sensasional saja. Kalau enggak sesuatu yang sensasional enggak suka. Ini beda saudara. Ini hari Minggu yang saya siapkan, hari kebaktian, enggak masalah. Supaya saudara memiliki landasan berpikir yang bisa membangun saudara menjadi umat kerajaan Allah, anak-anak sulung kerajaan Allah. Ini kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nggak akan menyesal. Bohem, nggak akan menyesal kamu. Dulu pemain musik dunia, dia dulu di situ. Nggak akan menyesal kamu nak. Mungkin kamu punya pendapatan tidak sebanyak ketika kau main musik di dunia sekuler. Tetapi firman yang kamu dengar, yang merubah hidupmu, dulu rambutnya gondrong segini saudara. Gak malu kan aku cerita ini? Jadi kesaksian. Diam kalau marah, bisa banting keyboard saudara. Mana takut sama orang, sekarang harus takut dengan Tuhan. Gak akan nyesal. Sebab suatu hari kita akan melihat kekekalan dan apa yang telah dilengkapkan kepada kita lewat kebenaran itu membawa kita kepada kehidupan tersebut. Wah luar biasa loh saudara. Yang ini yang saya sebenarnya bidik. Jadi bukan hanya mengerti soal akhir zaman. Oh enggak, mindsetmu dirubah. Katakan amin. Nanti Anda akan sadar, aku berubah. Saya senang hari ini dua orang yang ketemu saya. Satunya berkata begini, kenapa Bapak datang ke sini? Saya tanya, hidup saya diubah Pak. Itu yang membahagiakan. Mungkin Anda tidak kenal saya secara pribadi saudara. Tetapi firman kebenaran itu merubah saudara. Tolong ya, ini yang utama saudara. Sudah saatnya kita jadi manusia yang lain. Manusia yang berbeda. Kalimat berikutnya luar biasa. Baca terus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terus, nanti sampai tubuh soalnya. Terus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Terus. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saya mengerti Paulus frustasi sedikit di balik kalimat ini. Ya udahlah, yang kamu mengerti sampai di sini. Nangkap maksudnya? Ya gampang loh. Kayak saya ngomong begini untuk saudara yang baru ke Rehoboth, Anda bingung, ini makhluk apa ya? Tapi saudara yang selalu bersama-sama dengan saya di hari Minggu atau di pertengahan Minggu, Anda bisa nyambung dengan saya. Kalau yang enggak, Anda mungkin berpikir, ini makhluk apa ya? Apa yang sedang terjadi atas laki-laki depan itu? Sukar dijelaskan, saudara. Saya ingatkan satu hal. Saya bukan pria yang gagal, saudara. Saya termasuk pria yang berhasil di mata banyak orang. Di akademisi maupun dalam kehidupan maupun keluarga besar saya. Saya bukan orang yang gagal. Karir, studi, ekonomi. Tetapi itu bukan nilai hidup. Ketika saya makin mengerti kebenaran. Anda beruntung mendengar kebenaran ini. Jangan berpikir rendah. Nafsu rendah seperti Esau. Jangan. Teruskan, kalimat saya belum sampai ke yang saya mau maksudkan. Terus. Ayat yang ke-17. Ya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka
yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saya mau seperti Paulus, cuma satu bedanya. Paulus nggak kawin, saya kawin. Tapi nggak apa-apa, saya mau seperti dia. Saya menghayati perkataannya. Nggak berlebihan, saudara. Nggak usah seperti Tuhan Yesus dulu deh. Paling tidak seperti hambanya yang bisa menjadi teladan kita. Jelas menjadi seperti Paulus. Apa yang dilakukan, dia lakukan semua untuk Tuhan. Dia bikin kemah. Itu pekerjaan fisik, saudara. Itu pekerjaan fisik. Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan pelayanannya. Juga memenuhi perjalanan teman-teman sepelayanan, saudara. Dia tidak membangun kerajaannya. Wah, kalau bisa begini, kenapa tidak bisa? Apa ruginya? Terus. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Menjadi musuh salib Kristus artinya hidupnya tidak sesuai dengan maksud salib itu diberikan. Itu maksudnya, saudara. Salib itu diberikan menebus kamu, menebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Lah kalau sampai tidak mau, rugi dong. Oh, saya mau. Belajar kalau mau. Ini maksudnya, saudara. Saudara jadi orang-orang yang unggul dan mulia, saudara. Dengan mengerti kebenaran dan melakukannya. Terus? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kalau saya datang ke pesta perkawinan atau malam minggu kebetulan ada yang ulang tahun, saya datang untuk makan dengan teman-teman dekat atau apa, kan saya lihat orang ya saudara di hotel, di restoran. Saya berpikir orang-orang ini mengerti nggak bahwa ada titik akhir hidup mereka. Kalau dunia ini berakhir, ada pengangkatan lalu nggak diangkat, ngerti nggak duit berapa triliun nggak bisa bayar? Betul saudara? Ngerti nggak betapa mengerikan itu? Dan rasanya kita ingin bicara kepada semua orang, ayo bertobat, mari masuk bahtera keselamatan. Tapi kadang-kadang justru di gereja aja nggak disampaikan dengan benar. Orang-orang cuma aja berdoalah untuk berkat jasmani, untuk klaim janji berkat. Aduh saudara, salah itu saudaraku. Terus kalimat berikutnya luar biasa. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewargaan kita di surga. Terus? Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Terus? Yang akan mengubah tubuh. Yang akan mengubah tubuh. Apa? Tubuh kita yang hina ini. Yang hina ini. Terus? Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Haleluya. Terus? Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. Jadi yang tua-tua ya kayak Opung nih. Opung nggak perlu takut. Akan punya tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus. Amin Opung. Yang muda-muda Anda mesti mencari Tuhan. Opung ini mesti cuci darah loh. Tapi oleh kuasa Tuhan tidak cuci darah. Sudah berapa tahun Opung nggak cuci darah? 4 tahun. Mestinya sudah cuci darah. Dia nggak cuci darah 4 tahun masih hidup. Apa enggak mujizat namanya? Tapi nggak perlu diekspos. Nggak perlu. Sebab Allah itu Allah mujizat kok. Nggak boleh ekspos. Nggak perlu muncul di warta gereja, nggak perlu. Tenang aja deh. Nah, kita lihat lagi. Next. Berdasarkan uraian Yohanes dalam 1 Yohanes 3, 1-3. Bahwa tubuh kebangkitan yang dimiliki orang percaya sama seperti tubuh kebangkitan yang dikenakan Tuhan Yesus. Sama, saudara. Kita akan punya tubuh kebangkitan seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Bisa dikenali. Nih, mungkin Anda anggap saya berlebihan ya. Begini loh. Nanti kita punya tempat tinggal, punya rumah, punya kafling, punya wilayah, punya range atau apapun namanya. Kita saling mencintai, kita saling mengasihi, kita akan bersama-sama mengelola alam semesta yang tidak terbatas ini.
dengan keahlian yang Tuhan berikan, dan kita menikmati dengan variasi dan demonstrasi keajaiban, pengetahuan, hikmat Allah yang tak terbatas. Itu luar biasa, saudara. Nah, next. Banyak orang memahami bahwa alam roh yang berbeda dengan dunia hari ini. Bila demikian, maka konsep mereka tentang surga berarti sebuah dunia yang bersifat rohani atau alam roh, sehingga yang dapat tinggal menetap di sana hanyalah mereka yang memiliki tubuh roh pula. Ini salah. Tubuh roh dipahami sebagai tubuh yang tidak tersentuh dalam alam fisik atau tidak dapat berinteraksi dengan alam fisik. Tubuh seperti ini dikenal juga sebagai tubuh maya. Dengan pemikiran ini, maka konklusinya adalah, nah, kalau orang berpikir nanti bahwa tubuh yang dikenakan adalah tubuh roh, tubuh maya, berarti surga adalah suatu keadaan misteri yang tak dapat dimengerti sama sekali oleh pikiran kita hari ini. Sebuah dunia dengan dimensi yang berbeda sama sekali dengan dimensi bumi kita hari ini, tetapi real, tapi dimensi yang berbeda. Kalau begitu surga misteri dong? Enggak, mestinya enggak misteri. Saudara, selama berpuluh-puluh tahun saya menjadi pendeta, teolog, belajar Alkitab, di otak saya surga itu misteri. Tapi hari ini jelas surga adalah kelanjutan alam kita hari ini, tetapi sempurna dan gak ada kematian. Gak ada kematian. Biar kita kayak orang gila, biar. Tepuk tangan saudara sekalian. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau nanti pakai tubuh roh, tubuh maya, berarti surga adalah suatu dunia ciptaan baru yang lain, yang tidak berhubungan dengan dunia hari ini. Ini berarti bahwa Tuhan akan menciptakan alam semesta lain selain alam semesta kita sekarang. Tidak mungkin, saudaraku. Allah sudah mengatakan bahwa yang diciptakan hari ini adalah yang terbaik. Saya ingatkan saudara, gambar ini penting saudara. Ya, kalau tidak diterima ya sulit ya saudara. Kalau bumi diciptakan di sini, lalu di sini matahari jadi pusatnya, ada planet-planet yang lain, pasti matahari kita di sini tidak terlepas dari matahari atau bintang yang lain. Setuju? Bintang yang lain pasti berurutan sampai di satu galaksi, betul? Galaksi ini pasti juga berkaitan dengan galaksi yang lain, menjadi satu kesatuan yang integral, universe. Dan Allah itu mono, tunggal, pasti alamnya juga tunggal. Kok mesti bikin alam semesta yang lain, sedangkan Allah adalah Allah yang tidak terbatas? Amin. Memang masih ada misteri-misteri yang belum dibukakan, tapi jelas kalau Allah mengatakan ini yang terbaik, maka bumi yang akan diciptakan nanti pasti bumi yang seperti yang ada pada kita hari ini. Saya ulangi lagi, karena ini penting banget saudaraku. Coba ya saudara. Aduh, ini kuncinya di sini, ini kuncinya di sini, ini kuncinya di sini. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa. Lalu sejak Adam melahirkan siapa? Kain dan Habil. Mereka sudah tidak menikmati Firdaus, betul? Dan seluruh keturunannya tidak menikmati Firdaus. Nah, ini untuk apa Firdaus yang pertama? Eksperimen. Nggak mungkin kan? Halo? Maka langit baru, bumi baru nanti pasti pengulangan yang sudah gagal atau tertunda ini. Di tepuk tangan untuk kebenaran ini. Logik. Katakan amin. Amin. Logik. Ini membuka rahasia kita. Membuka rahasia bagi kita. Bukan misteri. Surga ada ciptaan yang sudah ada ini, yang tak terbatas. Jadi kalau Tuhan berkata, aku menyediakan tempat bagimu, saya menurut yang saya pahami dengan logika yang jelas ini, bukan semesta yang baru, semesta yang sama, tapi tempat yang berbeda. Dan apa sulitnya? Ketika Tuhan naik ke surga, awan menutup, ada arah yang dituju, itulah semesta yang sama, tapi tempat yang berbeda. Aduh, saya sendiri juga pengen saudara, pengen makin sempurna saudara. Pokoknya saya pengen makin memahami firman Tuhan. Kalau saya meninggal, saya pengen meninggal dengan senyum. Serius ini. Tidak ada ketakutan. Tadi saya sudah buka sedikit saudara. Kematian ini sesuatu yang menggairahkan.
Anda tahu dong kalau orang mau pindah ke luar negeri, mendapatkan green card misalnya, terus di sana sudah punya rumah, karena ada family yang pindah ke tempat lain gitu, lalu rumah itu diwariskan ke saudara, ada kolam renangnya. Ngerti nggak? Menggairahkan nggak pindah ke situ? Amin. Halo, menggairahkan nggak saudara? Nah, pindah dari Purwokerto ke Jakarta saja menggairahkan nggak? Aku mau pindah ke Jakarta, dibilang sama teman-temannya, Mami mau pindah ke Jakarta. Mami punya warisan di Jakarta, rumahnya di Pondok Indah, bukan Pondok Cabe, apalagi Pondok Derita. Kata Mami, rumah Opa ada kolam renangnya, menggairahkan saudara. Nah, kalau sampai Anda mati ketakutan, Anda nggak percaya Tuhan Yesus yang berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. That's it. Amin. Percaya saudara? Nah iya dong, kalau kita takut mati berarti Anda tidak percaya bahwa Allah menyediakan tempat yang indah bagi kita. Haleluya. Nah, kalau Anda dengar tuh firman seperti ini, rumah duka diganti namanya. Suka-suka lu bikin nama. Belum disuruh udah bikin rumah sukacita. Apa nggak dianggap edian ini orang-orang Rehoboth? Udah pada gila kabeh. Nggak ada rumah duka, bro. Lucu banget. Bukan lucu banget, emang ini bener, Bu. Lucu banget tuh pendeta. Setuju nggak saudara? Menggairahkan kan, pindahnya itu menggairahkan saudara. Kalau mau jalan-jalan ke Pattaya Bangkok 1 minggu, lalu hotelnya di sini gitu bagus, bla bla, itu menggairahkan. Anak-anak nanti libur kita mau nginep di Mercure, dulu Horizon ya, Mercure di Ancol, lalu tiap malam boleh pergi dunia fantasi. Yes, 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 lu nggak? Takut gitu nggak? Gila itu anak. Takut. Loh, nanti kita nginep di hotel di pinggir pantai, nak. Tiap malam kamu boleh pergi, kalau siang panas, sore atau dari pagi kamu boleh ke dunia fantasi. Mau nggak? Gitu nggak? Gila itu anak. Betul nggak? Tapi banyak orang Kristen takut. Dokter bilang, Bu, maaf kalau mau terus terang nih ya, penyakit ibu ini memang jarang ada di dunia. Dari 10.000 orang 1, Bu. Ini belum ada obatnya. Ibu siap ya? Boleh? Pak Dok, boleh. Kalau bertanya kira-kira kuat berapa lama, Pak? Ya mungkin nggak lebih 6 bulan. Ini berarti belum percaya Tuhan menyediakan tempat yang indah. Mestinya gini. Berapa lama, Dok? Ya nggak lebih 6 bulan. Aduh, Dok, kenapa nggak 2 minggu, Pak? Dokternya langsung gini. Ibu pastor orang Rehoboth ya? Edian itu pendetamu. Orang kalau diajari senang mati itu apa? Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran Tuhan. Haleluya. Saya tidak mengindoktrinasi sesuatu yang salah. Sebab saya tidak suruh Anda cuma senang mati. Anda harus hidup benar, bekerja keras, sekolah rajin, kuliah giat, kembangkan potensi, berkarir, berkarya, maksimalkan potensi, hormati orang tua, cintai orang sekitarmu. Anda tidak jadi orang yang menyakitkan. Dan hari ini saya memberikan satu kalimat. Orang yang mengerti teologi yang benar hidupnya dirubah. Dan ciri perubahan hidup adalah tidak melukai siapapun. Ucapanmu, sikapmu tidak melukai siapapun. Dari atasan, kolega bisnis, sampai bawahan, tukang sampah, pembantu, merasakan ini manusia Allah, man of God. Next, surga bukan alam roh yang hanya dihuni oleh roh-roh atau tubuh maya. Surga bukanlah suatu misteri yang tidak dapat dimengerti sama sekali oleh akal pikiran. Sebab surga adalah kelanjutan dari alam semesta yang kita huni hari ini. Oh haleluya. Bila surga dipahami sebagai alam roh seperti tersebut di atas, maka konsekuensinya adalah tidak perlu adanya kebangkitan seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Manusia tidak perlu dibangkitkan dengan tubuh maya atau roh seperti hantu manusia.
sudah dapat menghuni surga. Kalau surga alam roh ya, tidak perlu ada kebangkitan. Next, Alkitab tidak akan menyatakan bahwa Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Yang benar dikatakan Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Dan surga adalah tempat orang-orang hidup tinggal menetap, bukan karena tempat tinggal orang mati dengan tubuh maya, tapi tubuh fisik, saudaraku. Ini contoh gambar ini masih belum mewakili surga ya, maaf ya. Nggak ada gambar yang lain, jadi saya pungut suka-suka saya deh. Seadanya. Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati, Ia sedang berbicara mengenai kebangkitan. Dan sebagian orang Yahudi tidak percaya adanya kebangkitan, khususnya dari kelompok Saduki, yaitu komunitas yang tidak percaya adanya dunia yang akan datang. Mereka menentang keras realitas kebangkitan. Ini orang-orang Saduki, ini orang lain tidak percaya kebangkitan, saudaraku. Surga adalah real, nyata, secara fisik, bukan alam roh yang tidak tersentuh dengan tubuh jasmani. Sebab surga merupakan kelanjutan dunia hari ini. Saya harus menjelaskan ini, nanti baru kita bicara kebangkitan. Percaya, indah sekali. Ya, saya teruskan ya. Kelanjutan dunia hari ini maksudnya bahwa Tuhan tetap menggunakan fasilitas alam semesta yang nyata secara fisik sebagai samayim atau oranos, surga untuk manusia. Pernahkah saudara memikirkan pada waktu naik pesawat terbang lalu langit lagi cerah gitu? Itu bintang itu kayak mengitari pesawat terbang, paham saudara? Apalagi kalau dari Jakarta ke Los Angeles gitu, yang dari terang gelap gitu, atau dari gelap jadi terang gitu. Tapi biasanya dari terang ke gelap gitu. Waktu keluar negeri ya, sambil tidur duduk begini nyanyi, ingat lagu gini, desaku yang kutin. Saya nggak pernah tinggal di desa, saya tinggal di kota. Sejak saya lahir saya tinggal di kota, lalu pindah ke Jakarta di kota. Tapi lagu itu menyentuh. Pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku. Kita sedih banget, aduh kita mau pergi ke tempat yang tidak jelas bagaimana nasibku gitu. Tanah air ku tidak ku lupakan gitu. Tapi kalau kita lihat langit bertaburan lalu kita berkata tanah airku di surga, dunia akan kutinggalkan di sonono, di bintang yang tidak kelihatan, sonono, di mana Henok, Musa, Elia sedang nunggu. Apa eras mimpi? Enggak, Alkitab. Pak, Bu, kalau you percaya, you mesti percaya ucapan saya. Henok, Musa, Elia nunggu. Orang-orang saleh menunggu kita. Ayo, kamu bisa. Tuhan menggunakan fasilitas alam semesta ini, bukan dunia yang lain. Seperti yang biasa dipahami kebanyakan orang, sebuah surga alam roh, itu salah. Alam semesta ini ada ciptaan Allah yang terbaik untuk manusia. Dalam Kejadian pasal 131 sudah top mouth, very the best. Udah very the best lagi. Saudaraku sekalian, teruskan. Dari pernyataan Alkitab ini diperoleh kebenaran bahwa tidak ada dunia dan alam semesta yang lebih baik dari apa yang telah Allah ciptakan. Tuhan tidak akan menciptakan dunia atau alam semesta yang lain kecuali alam semesta yang kita huni hari ini, alam semesta yang Tuhan telah ciptakan. Jadi sangatlah logis kalau surga bagi manusia nanti menggunakan fasilitas yang ada, yaitu alam semesta yang sudah ada sekarang. Jagat raya yang tak terbatas inilah yang nantinya akan menjadi langit baru dan bumi baru. Sedangkan bumi yang ada sekarang akan lenyap. Dan maaf, saya mau beritahu, kata lenyap dalam teks aslinya sebenarnya tidak ada. Lenyap artinya tidak nampak atau tidak digunakan lagi. Bukan berarti hilang. Dalam teks aslinya tidak ada kata lenyap, sorry. Tidak nampak atau hilang. Hilang itu artinya kita di tempat yang jauh tapi masih eksis. Karena akan menjadi lautan api. Kalau teks aslinya limnetopuros, danau api, limnetopuros. Saya tidak tahu apakah nanti kita boleh jalan-jalan lihat neraka. Ada lautan api, saudaraku. Itu ya, jagat raya yang tidak terbatas, lalu ada api kecil di sini.
Wah, ya. Ini jadi kenangan abadi. Kan ditanya orang, Pak, nanti ada pemberontakan nggak di surga? 2 jawabannya. 1, pertama begini, kira-kira saya ini bisa pindah agama nggak? Nggak. Kira-kira orang kayak saya bisa nggak mengkhianati Tuhan Yesus? Nggak. Baru kelas saya belum kelas Paulus, kelas wali kota, belum kelas gubernur. Jangan-jangan cuma camat saya. Tapi target saya minimal wali kota soalnya. Lumayan target wali kota dapat gubernur ya. Jangan target gubernur dapat jadi hansip, itu masalahnya. Saya terus loh ngomong ini, amin. Nah untuk kelas, masih kelas lurah, camat, belum wali kota nih, karena saya mesti proses waktu ke depan. Tidak akan berkhianat apalagi kelas gubernur. Nggak mungkin ada pemberontakan. Yang kedua, ada kenangan abadi. Tuh lihat. Tuh lihat. Mau begitu? Nah, nggak berani orang. Oke, nangkep saudara? Bila surga dihubungkan dengan tubuh kebangkitan, maka akan didapati sebuah relasi yang sangat erat. Jika surga dihubungkan dengan tubuh kebangkitan, ada relasi yang sangat dekat, saudaraku sekalian. Kita semua orang percaya yang setia akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh kemuliaan yang bisa berinteraksi dengan alam semesta. Maka surga haruslah sesuatu yang bersifat materi. Apa saudara? Materi. Apa saudara? Materi. Pasti bersifat materi. Tuhan Yesus telah menampilkan suatu peragaan dahsyat dari tubuh kebangkitannya. Tubuh kebangkitannya dapat bersentuhan dengan alam ini atau benda-benda yang juga dapat diraba secara fisik, saudaraku. Tubuh kebangkitan tidak membutuhkan benda-benda rohani di alam roh atau benda-benda yang berbeda dengan alam kita hari ini. Luar biasa. Tetapi sekarang yang penting adalah, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Selama ini saudara, kalau bicara soal Tuhan mengetok pintu, mesti mengetok pintu orang bilang pintu hati. Siapa yang suruh gitu? Memangnya pintu apaan? Kalau saudara membaca Alkitab, itu jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia, saudaraku. Jemaat yang terakhir. Wahyu pasal 3 ayat 20 sampai 22. Wahyu 3 ayat 20 sampai 22. Ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Mengetok. Nah, orang selama ini kalau bicara soal di depan pintu, pintu hati sambil mengetok, kagak ada kata hatinya, enggak ada loh, Pak. Enggak ada kan? Bukan. Ini bukan pintu hati. Sebab ini bicara kepada jemaat yang sudah jadi Kristen. Betul, Pak? Ini jemaat yang sudah jadi Kristen, bukan orang kafir yang belum punya Tuhan Yesus. Ini jemaat Kristen yang sudah punya Yesus. Masa mengetok pintu hati? Terus, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Terus, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. ini bicara jelas mengenai kedatangan Tuhan. Kembali soal kitab Wahyu. Ingat itu? Kedatangan Tuhan. Akan makan minum bersama dengan aku. Dan Tuhan berkali-kali berkata, kamu akan makan minum semeja dengan aku di kerajaanku. Kita pikir apa? Makan minum apa? Makan bener loh. Bukan makan alam roh. Nggak jelas gitu. Makan minum fisik. Amin. Pesta. Nah, cuman saya nggak bisa menjelaskan pada waktu kita nanti bangkit apakah rumah sudah disediakan atau kita bangun lagi, nggak jelas. Tapi Tuhan dengan kesempurnaan teknologinya mampu mengatur semua. Jangan ada berpikir nanti kita seperti Adam lagi, masuk taman, tidur di gua-gua. Itu zaman batu, bro. Belum zaman perunggu, saudara. Sedangkan manusia sekarang zaman cyber. Nggak mungkin. Pokoknya kita dibuat kagum dengan apa yang Allah sediakan nanti. Waduh, itu luar biasa dah. Kekekalan loh. Nggak usah buru-buru. Amin. Nggak ada kunyuk. Kunyuk sialan.
Iblis nggak ada, jadi jangan buru-buru. Amin. Nggak ada hantu, jadi nggak ada orang yang lewat ke kuburan takut, nggak ada, karena nggak ada kuburan, tahu? Kuburan hanya di bumi, di sana nggak ada kuburan karena nggak ada orang mati. Hebatnya saudara. Jadi jelas nggak ada krematorium, apalagi rumah. Saudara perlu mendengar berkali-kali sampai nyantol nih. Sekarang belum, tapi nggak apa-apa, saya hajar terus nanti. Terus, baca. 21. Iya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Terus, Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. nah, menang dulu. Saudara tidak boleh tidak menang. Menang dulu baru duduk di tahta Tuhan, saudara. Nggak boleh nggak menang, harus menang dulu. Katakan amin. Harus menang dulu. Berperang dulu, bertempur dulu. Terus, Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. saudara, saya belum sempurna, tapi hari kita jadi indah. Cuma ada satu hal yang saya mesti bagikan, satu hal yang kurang enak didengar. Saya boleh ngomong? Satu aja kelemahan, kita sering kesepian. Itu aja. Tahu maksud saya? Hidup ini menggairahkan, cuman kadang-kadang saat-saat tertentu kita seperti kesepian. Kok aku seperti sendiri ya Tuhan? Nggak tahu ya, apakah ada hamba Tuhan ngalamin apa yang saya alami ya? Suka, kok saya seperti sendiri ya Tuhan? Nobody beside me gitu. Kok aku seperti sendiri ya Tuhan? Dan saat-saat seperti itu, memang luar biasa sedih gitu. Sedih. Aku butuh Tuhan, orang-orang yang bisa bersama-sama dengan saya dalam menyelesaikan pekerjaan yang besar ini dan menggiring orang masuk bahtera keselamatan Tuhan. Haleluya.